Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Surya Dharma, NIM 18233105. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi etika dalam pendirian perusahaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cici Adriani SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah etika perpajakan ini. Selanjutnya saya akan membahas materi per materi dari judul besarnya, yaitu etika dalam pendirian perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang etika dalam pemenuhan syarat pendirian perusahaan. Sebelum kita mendirikan perusahaan, ada beberapa ataupun strategi etika-etika yang harus kita terapkan di dalam membuat sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu etika dalam bisnis menerapkan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat dalam mendirikan perusahaan. Hubungannya dengan etika adalah bagaimana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip dalam beretika dalam membuat atau mendirikan perusahaan. Prinsip etika, prinsip kejujuran, di mana prinsip ini meliputi pemenuhan syarat-syarat penjamin atau kontrak antara kerjasama, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Di antaranya yaitu seorang pengusaha harus melengkapi beberapa syarat, di antaranya yaitu membuat akte perusahaan di notaris. Yang kedua, mendaftarkan surat keterangan domisili usaha, mengurus NPWP perusahaan, mendapatkan surat keputusan pendirian perusahaan dari Departemen Hukum atau Departemen HAM. Yang selanjutnya itu mengurus SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Jadi, ada beberapa cara yang telah saya sebutkan tersebut adalah syarat-syarat dalam pendirian perusahaan. Pihak seorang investor atau seorang pengusaha tidak sembarangan saja ataupun sesuka hati dia mendirikan sebuah perusahaan dimanapun. Dia harus melihat apa sih yang harus kita lakukan dalam pendirian perusahaan, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Jadi, seorang pengusaha sebelum mendirikan atau buat sebuah perusahaannya, dia harus menaati dulu prosedur dalam pendirian perusahaan, yaitu dalam mendirikan suatu perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan. Salah satunya yang perlu diketahui adalah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu tahapan pengurusan izin pendirian perusahaan. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus disiapkan, yaitu sebuah berkas-berkas ataupun sebuah dokumen-dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Setelah berkas-berkasnya semua lengkap, pihak pengusaha tersebut harus mengesahkan usaha tersebut di sebuah badan hukum, yaitu setiap usaha yang dimasukkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi skala besar, maka hal yang harus dilakukan yaitu untuk mendapatkan izin adalah dengan tidak mengabaikan hukumnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu tahapan pengelolaan menurut bidang yang dijalani. Jadi dia harus dikelompokkan bidang-bidang apa sih yang harus usaha dia tersebut, dalam bidang komunikasi, bidang perdagangan, bidang infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. Jadi tidak hanya kita mendapatkan dari departemen hukum dan HAM, kita juga harus mendapatkan izin dari departemen yang terkait, seperti di lingkungan perusahaan tersebut kita harus mendapatkan izin dari pihak warga sekitar, atau kita dalam pendirian perusahaan tersebut harus benar-benar mendapatkan izin. Dapat izin nggak sih dari perusahaan, dari masyarakat sekitar? Apabila kita tidak mendapatkan izin, nanti akan timbul hal-hal ataupun konflik yang di kemudian hari pasti ada. Jadi kita harus bersama-sama gamblang antara kedua pihak, harus mendapatkan izin dari kedua pihak agar tidak terjadi hal-hal di kemudian hari. Materi yang selanjutnya yaitu tentang etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan.
Jadi, sebelum kita mendirikan perusahaan, kita harus memikirkan dulu di mana sih lokasi yang bagus dan strategis untuk perusahaan kita. Tidak sembarangan aja mendirikan perusahaan. Eh, Seandainya kita mempunyai uang kan, kita berniat, oh saya ingin mendirikan perusahaan di kampung sini. Tidak semudah itu. Kita harus memikirkan dulu apa sih resikonya jika kita mendirikan perusahaan tersebut, yaitu pengembalian keputusan dalam memilih lokasi perusahaan merupakan kerangka kerja yang perspektif bagi pengembangan suatu perusahaan. Dalam pemilihan lokasi harus memilih terlebih dahulu apakah menguntungkan dari segi aksesnya yang ada. Semakin strategis suatu lokasi untuk kegiatan industri, berarti akan semakin besar peluang untuk meraih keuntungannya. Proses pemilihan lokasi yang terbaik adalah secara ekonomis, adapun dapat memberikan keuntungan maksimal, biaya terendah, dan pendapatan tertinggi. Nah, dari materi tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya pembuatan lokasi usaha itu harus strategis. Kita harus memandang, harus strategis dari tempat-tempat kita membeli bahan baku. Apabila perusahaan kita berbentuk perusahaan manufaktur, kita harus memikirkan cari bahan bakunya jauh atau tidak, akses keluar masuknya mudah atau tidak. Kalau akses keluar masuknya mudah, kita tidak perlu mendirikan perusahaan di situ karena akan menimbulkan biaya-biaya yang begitu besar. Biaya-biaya yang tak terduganya akan semakin besar dan akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan tersebut. Apabila lokasinya sangat strategis, dari sistem penjualannya, dari sistem pembelian barang bahan bakunya, bisa kita lanjutkan. Disitulah tempat kita untuk mendirikan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu yang D, hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan. Jadi ada hubungannya kita dalam membuat suatu perusahaan, mendirikan perusahaan, kita ada hubungannya dengan perpajakan karena sangat penting gitu. Yaitu hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan adalah saling berkaitan. Ketika suatu perusahaan didirikan, hal pertama yang harus diperhatikan oleh pengusaha adalah bagaimana menentukan bentuk usaha yang memberikan kontribusi profit yang paling tinggi ataupun yang paling besar, namun dengan beban pajak serendah-rendahnya. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan setiap WP, baik industri maupun setiap pemilihan perusahaan harus mempunyai NPWP. Apabila omset penjualannya melebihi ataupun sudah melebihi PTKP, yaitu pengusaha tidak kena pajak. Apabila omsetnya yang telah ditentukan oleh negara telah melebihi PTKP, maka perusahaan tersebut wajib membayarkan pajaknya. Apabila tidak membayarkan pajaknya, maka akan timbul sengketa pajak ataupun hal-hal yang melanggar aturan-aturan perpajakannya, maka nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Fiskus apabila pajaknya nunggak. Jadi setiap pendirian perusahaan kita harus memikirkan bentuk apa perusahaan yang akan kita dirikan, besarnya pajak, bagaimana strateginya dalam pembayaran pajak, apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk penghematan pajak, perencanaan pajaknya harus matang, bagaimana besaran pajaknya yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya saya akan membahas contoh kasus, yaitu di sini saya mengambil contoh kasus dari PT Megasari Makmur, yaitu PT yang bergerak di dalam memproduksi obat anti nyamuk, yaitu yang bermerek HIT. Di sini PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek HIT. Namun ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur tersebut. Pelanggarannya yaitu dia membuat sebuah produk obat nyamuk yang bermerek HIT, yaitu dengan mencampurkan bahan dari anti nyamuk ini, yaitu bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan manusia atau kesehatan masyarakat. Apabila menggunakan obat nyamuk ini dan terlalu banyak menghirup asapnya, jadi pihak pemerintah mencabut izin untuk produksi dari produk HIT tersebut. Dengan catatan, mereka boleh memproduksi lagi apabila sudah tidak menggunakan bahan aktif yang menyebabkan atau bahan aktif berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Akan tetapi pada saat sekarang ini produk hit sudah tenar lagi ataupun sudah booming lagi di masyarakat khalayak umum, dikarenakan produk hit yang sekarang tidak menggunakan bahan-bahan aktif yang membuat kesehatan manusia ataupun kesehatan masyarakat menurun. Jadi pihak perusahaan telah sepakat untuk merubah ataupun memproduksi ulang obat nyamuk hit tersebut tanpa menggunakan obat-obat terlarang ataupun obat-obat bahan aktif yang menyebabkan kesehatan manusia jadi buruk. Sekian penjelasan dari materi saya, yaitu tentang etika dalam pendirian perusahaan. Mungkin masih banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf kepada Ibu Cici Adriani SEMM selaku dosen pengampu serta dosen pembimbing dalam mata kuliah etika perpajakan ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.